Halo sahabat misterius, apa kabarnya hari ini? Membuka pintu. Tidak ada siapa-siapa. Hanya hujan yang turun deras dan kabut yang mengendap di tanah seperti napas dingin dari dunia lain. Namun di depan pintu, tergeletak sebuah amplop coklat tua, lecek dan sedikit basah oleh embun. Di bagian belakangnya terdapat cap lilin merah berbentuk Garuda, namun dengan kepala menghadap ke bawah dan mata menyala merah. Jantung Damar berdegup lebih cepat. Di dalam amplop, ia menemukan secarik peta bergambar lereng Gunung Merapi, lengkap dengan simbol-simbol kuno yang tidak dikenalnya. Dan sebuah surat, ditulis dengan tinta merah tua, hampir seperti darah yang mengering. Untuk Damar Suryatmaja, kau yang membawa darah pencari. Jika ingin membuka kebenaran yang telah lama disegel, datanglah ke dusun Kaliadem. Bawa peta ini. Tapi datanglah sebelum malam Jumat Kliwon, karena pintu api tak bisa ditunggu lebih lama. Jangan datang sendirian. Dan jangan menatap ke dalam mata penjaga. Penjaga warisan Merapi. Ruangan tiba-tiba menjadi dingin. Damar menatap ke arah jendela, dan saat itulah dia melihatnya. Seseorang berdiri di atap gedung seberang. Tinggi, kurus. Sosoknya tak jelas, namun mata merahnya menyala dalam kabut seperti bara api. Tubuhnya seolah menyatu dengan kabut malam, memanjang, melayang. Ia menatap lurus ke arah Damar, diam, tak bergerak, seperti patung, atau seperti sedang menunggu. Damar mengedip. Dalam sepersekian detik, sosok itu menghilang. Kabut menelan semuanya. Malam itu, Damar tak bisa tidur. Ia mencoba memotret peta dengan kamera ponselnya, tapi hasil fotonya buram dan merah.
adanya. Kembalilah, darahmu adalah kunci. Bukalah pintu api. Damar terbangun dengan teriakan. Peta di mejanya terbakar ujungnya, meninggalkan bekas yang membentuk satu kata. Kliwon, dusun tanpa bayangan. Jika kau melihat bayanganmu di sana, maka kau bukan lagi dirimu. Hari Kamis pagi, 4 hari sebelum Jumat Kliwon. Matahari hampir tak muncul di langit Yogyakarta. Awan tebal menutupinya seperti kabut jelmaan yang enggan mengangkat diri. Damar, Rara, Bagas, dan Wulan berdiri di depan sebuah mobil tua jenis jeep, bersiap untuk menyusuri lereng Gunung Merapi menuju Dusun Kaliadem, seperti yang tertera dalam surat misterius itu. Namun ketika mereka tiba di kaki gunung dan menunjukkan peta ke salah satu warga lokal, lelaki tua yang duduk di pos ronda hanya menatap mereka dengan wajah pucat dan suara gemetar. Dusun Kaliadem memang ada, tapi bukan yang di peta itu. Tempat yang kalian tuju itu sudah ditelan letusan puluhan tahun lalu. Kalau kalian masih ingin waras, jangan ke sana. Mereka mencoba bertanya lebih lanjut, tapi lelaki itu tiba-tiba berdiri dan berjalan pergi, sambil terus komat kamit membaca doa. Kabut 2 perjalanan ke dusun yang hilang. Dengan GPS tak berguna, layar hanya berputar-putar, mereka hanya mengandalkan peta tua dan arah kompas manual. Jalan setapak berubah menjadi jalan tanah yang rusak. Lama-kelamaan pepohonan semakin rapat, dan suasana menjadi aneh. Tidak ada suara burung, tidak ada serangga, hanya kesunyian total. Jam tangan Bagas tiba-tiba mati. Ponsel Wulan tak menangkap sinyal, dan mesin mobil mulai tersendat. "Kalian lihat jam berapa?" tanya Rara. Mereka serentak melihat bayanganmu hilang, maka kau bukan lagi manusia. Wulan mulai menangis. Ia merasa seperti pernah ke tempat ini. Kilasan kenangan tentang ayahnya yang hilang di gunung saat kecil muncul kembali, dan ia mulai melihat bayangan lelaki tanpa wajah berdiri di pinggir hutan. Tengkorak penemuan mayat duduk. Mereka memasuki salah satu rumah. Di sana mereka menemukan kerangka manusia yang duduk bersila di atas tikar jerami, mengenakan pakaian kuno yang masih utuh.
Di tangannya tergenggam benda mirip stempel batu merah dengan simbol Garuda terbalik. Namun begitu Rara menyentuh stempel itu, seluruh rumah bergetar dan mereka mendengar suara bisikan dari dalam dinding. 1 telah bangkit. 4 akan membuka. Pintu api menunggu darahnya kembali. Bagas tiba-tiba memuntahkan darah hitam dan matanya membalik sesaat sebelum sadar kembali. Ia hanya berkata, "Aku melihatnya, gerbangnya terbuka." Saat mereka keluar dari rumah itu, kabut menjadi semakin tebal. Tapi kali ini, mereka melihat bayangan mereka sendiri muncul kembali. Namun bukan bayangan yang mereka kenal. Bayangan itu bergerak sedikit lebih lambat, tersenyum saat mereka tidak tersenyum, dan menoleh ke arah yang berlawanan. Mereka tidak sendiri lagi. Dan yang bersama mereka, mungkin bukan mereka. Gerbang yang terbuka. Di bawah tanah, bukan hanya api yang menyala, tapi kenangan yang tak boleh dihidupkan kembali. Hari Jumat Kliwon, pukul 00.13. Dusun Kaliadem tak lagi sunyi. Kabut berubah menjadi asap pekat berwarna abu kehijauan. Udara terasa seperti belerang yang menyesap masuk ke paru-paru. Keempat mahasiswa kini terjebak di antara realita dan sesuatu yang terasa
lilin dua kebenaran terungkap. Damar menatap retakan di dinding batu yang terbuka setelah gerbang aktif. Di baliknya ada ruang kecil berisi lukisan dinding kuno. Dengan cahaya dari obor, mereka melihat cerita panjang yang dilukis seperti komik kuno. Seorang raja muda dari kerajaan Mandala Api menguasai Merapi dengan bantuan kaum Banyu Langit. Untuk memperkuat kekuasaan, mereka membangun pintu api untuk bercakap dengan bumi dan memperbudak magma hidup. Tapi kekuasaan itu melahirkan kutukan. Mereka tak bisa mati, hanya disegel, dan akan bangkit jika darah keturunan mereka datang kembali ke gerbang. Lalu lukisan terakhir menunjukkan 4 manusia muda berdiri di hadapan sang penjaga, dan satu di antaranya menyerahkan dirinya ke dalam api. Darah mereka akan membuka. Tapi hanya darah satu yang dapat mengunci kembali. Yang lainnya harus tetap tinggal. Asal-usul mereka. Wulan akhirnya bicara. Wajahnya pucat. Tangannya gemetar saat ia meraih liontin kecil yang selama ini selalu ia pakai. Ayahku, dia bukan sekadar peneliti. Dia keturunan langsung dari pemimpin Banyu Langit. Dan aku, darahnya juga. Dia menunjukkan ukiran di balik liontin, simbol spiral api dengan nama RT Wicaksana, ayahnya. Damar juga mulai ingat cerita kakeknya yang juga hilang di lereng Merapi dan pernah mengatakan sesuatu yang dulu dianggapnya delusi. Kalau aku tak kembali, jangan cari aku di bumi. Carilah aku di antara yang menyala. Siluet tubuh Bagas menjadi medium. Bagas, yang kini duduk bersila di dekat api, tiba-tiba menengadah. Matanya hitam legam, tak ada bola mata, tapi api kecil menari di pupilnya. Dengan itu pertama kali, ia tersenyum. Pintu menutup dengan teriakan panjang dan nyaring, seperti jeritan bumi. Tersisa hanya Damar dan Rara, tergeletak di tanah, napas tersengal, dan tubuh penuh debu hitam. Warisan yang tak bisa dibakar. Api bisa padam, tapi warisan darah tak bisa dihapus. Sabtu pagi, kaki Gunung Merapi. Langit Yogyakarta masih kelabu. Namun di balik kabut dan embusan angin,
dua sosok perlahan muncul dari balik hutan lereng. Damar dan Rara, lusuh, pucat, dan penuh abu kering. Mata mereka merah karena kurang tidur, wajah mereka menyimpan trauma yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dusun Kaliadem hilang. Tak ada jejak. Seperti tak pernah ada. Hanya tanah yang hangus dan kawah kecil yang mengepul seperti luka lama yang dibuka kembali. Pintu kembali ke dunia nyata. Begitu sampai di pos relawan terdekat, mereka dijemput oleh warga dan petugas SAR. Cerita mereka tentang dusun tanpa bayangan, pintu api, dan penjaga yang bangkit langsung ditanggapi dengan skeptis. Kalian mungkin mengalami halusinasi karena menghirup gas belerang. Tak ada dusun seperti itu di peta. Teman kalian mungkin jatuh ke jurang. Namun Rara tahu, mereka tidak gila. Mereka bukan halusinasi. Karena sejak keluar dari dusun itu, Rara tidak bisa tidur. Karena setiap ia memejamkan mata, ia melihat Bagas dan Wulan berdiri di balik api, memanggil-manggil, bukan minta tolong, tapi menyuruh mereka untuk kembali. Api luka yang tidak sembuh. Beberapa hari kemudian, Damar mulai menyadari sesuatu yang aneh. Di punggung kirinya, tepat di bawah tubuh, malam itu, Damar terbangun karena merasa lantai kamarnya panas. Saat ia menyalakan lampu, ia melihat jejak kaki penuh abu mengarah ke tempat tidurnya. Ia berlari ke cermin. Dan di belakangnya, Wulan berdiri, terbakar sebagian wajahnya, namun tersenyum lembut. Kita belum selesai, Dam. Gerbang kedua sudah mulai terbuka di gunung lain. Lalu tubuh Wulan menguap jadi abu, meninggalkan satu benda, liontin pusaka yang dulu dilemparnya ke dalam pintu api. Bagaimana liontin itu bisa kembali? Damar memungutnya. Tapi saat ia menyentuh liontin itu, luka di punggungnya menyala terang dan membakar dagingnya sendiri, membuatnya berteriak sekuat tenaga. Dan dari lantai, bayangan tubuhnya bangkit dan menatapnya. Esok harinya, Damar dan Rara menatap peta digital wilayah pegunungan Jawa. Di layar itu, 3 gunung aktif berkedip merah.
Merapi, Semeru, Lawu. Dan dari dalam liontin wulan, keluarlah bisikan. Gerbang kedua menunggu di gunung berikutnya. Kalian tidak bisa lari. Kalian adalah penerus api. Gerbang kedua Lawu. Di antara kabut Lawu, berdiri kerajaan yang tak terlihat. Tapi mereka tahu siapa yang datang. Lokasi, Gunung Lawu, Jawa Tengah. Waktu, Selasa Wage, 3 hari setelah pintu api di Merapi ditutup. Kendaraan rekreasi perjalanan menuju Lawu. Damar dan Rara kini hanya berdua. Tubuh Damar semakin menunjukkan tanda-tanda perubahan. Pola peta di kulitnya makin meluas hingga mencapai leher dan perut. Setiap malam, ia merasakan panas menjalar dari tulang belakang hingga tengkoraknya.
Rara menangis. Tapi bahkan isak tangisnya pun tak terdengar seperti dirinya. Ia menyadari jiwanya mulai terpecah. Api damar di antara diri dan raja. Sementara itu, Damar yang kini duduk di singgasana Mandala Lembayung merasakan ingatannya sendiri mulai hilang. Ia mulai bermimpi seperti raja dari ratusan tahun lalu. Dalam mimpinya, ia memerintahkan pengorbanan para pendaki yang tersesat. Ia menyaksikan tubuhnya sendiri dibakar hidup-hidup sebagai segel pertama. Ia menatap wajah seorang wanita muda yang dikubur hidup-hidup di bawah pintu api pertama. Wanita itu adalah nenek dari Wulan. Dan Damar sadar, siklus ini sudah berlangsung selama ratusan tahun. Setiap beberapa generasi, 4 orang keturunan Banyu Langit dipanggil kembali untuk memperbarui segel atau menjadi bagian dari api. Gulungan Rara menemukan kitab suara arang. Dalam ruangannya, Rara menemukan sebuah kitab kecil berbahasa Kawi tua, terbuat dari lempeng daun lontar hangus. Isinya adalah catatan seorang penjaga suara generasi terdahulu. Ia bernama Nidra Jeng Mayang, seorang wanita yang pernah mencoba melawan suara dalam dirinya sendiri. Jika suara mulai berubah, jangan biarkan ia bicara. Jika bayangan mulai tersenyum, jangan biarkan ia berdiri. Satu-satunya cara memutus warisan suara adalah dengan membakar lidah sendiri. Rara terdiam, menahan mual. Tapi kalimat terakhir membuat darahnya dingin. Jika kau tak bicara, dunia selamat. Jika kau bersuara, lau akan bernyanyi dan dunia akan terbakar. Ritual di singgasana. Damar akhirnya desa kaki gunung melihat sosok besar menyala berdiri di kawahnya, makhluk raksasa berjubah lava, bertanduk, dan bermata kosong. Dan di cermin-cermin rumah mereka, bayangan mulai bergerak sendiri. Jiwa yang mendidih. Semeru bukan hanya gunung. Ia adalah mulut dunia lama, dan sekarang ia mulai berbicara kembali. Lokasi, lereng Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur. Waktu, Sabtu Pahing,
Pukul 3.33 dini hari. Gunung berapi langit yang robek. Langit di atas Jawa Timur tampak seperti kaca retak. Cahaya merah darah memancar dari kawah Gunung Semeru. Tapi bukan hanya abu yang keluar malam itu. Penduduk desa melihat bayangan tinggi menjulang menari di balik semburan lava, membentuk siluet raksasa bertanduk dan berjubah api. Itu bukan erupsi biasa, kata seorang kakek tua di desa Ranupani sambil menatap langit. Itu raksasa api, penjaga dunia sebelum manusia. Dan dia bangkit karena kalian membangunkannya. Rel kereta 2 perjalanan terakhir dimulai. Damar dan Rara meninggalkan Mandala Lembayung lewat jalan rahasia yang hanya terbuka setelah darah mereka menetes ke tanah. Luka di dada Damar kini menyala seperti bara. Setiap langkahnya membuat jejak kaki menghitam di tanah, dan udara sekitarnya terasa seperti dipanaskan dari dalam tubuhnya. Aku merasa seperti bukan aku sendiri lagi, bisik Damar. Kadang aku mendengar suara yang menyuruhku membakar semuanya. Rara memegang tangan Damar erat. Tapi dia tahu, waktu mereka tinggal sedikit. Jika mereka tak menyegel Semeru sebelum peta di tubuh Damar lengkap, roh sang Raja Api akan sepenuhnya menyatu dengan tubuhnya. Dan dunia tak akan memanggil Raja Api ke permukaan, dan pada saat puncaknya, Damar akan menelan bara hidup yang akan mengubah tubuhnya jadi segel. Rara berdiri di tepi kawah, bersenandung dalam bahasa yang bukan dari dunia ini. Suara yang keluar dari mulutnya bukan milik manusia, dan udara di sekitar kawah mulai berubah warna, dari merah menjadi ungu kehitaman. Gunung Semeru bergetar. Langit terbuka. Dan dari dalam kawah, tangan raksasa menyala lava muncul. Diikuti wajah Raja Api. Ia membuka mata, 2 lubang hitam menyala merah. Ia melihat Damar. Dan tersenyum. Kau adalah tubuh baruku. Aku telah menunggu, sejak manusia belajar bicara. Dan sekarang, aku akan belajar bicara kembali. Saat Damar berjalan ke arah kawah dengan tubuh penuh luka menyala, Rara berteriak, "Dam, jangan. Biar aku." Tapi Damar menoleh,
dan Rara melihat wajah Damar bukan lagi Damar. Wajahnya seperti terbentuk dari bara, namun matanya menangis. Damar melompat ke dalam kawah. Semeru bergetar. Langit menyala. Dan tiba-tiba, semuanya hening. Lalu, hujan abu putih turun perlahan. Dan di tengah kawah, berdiri sebuah patung batu, berbentuk Damar, memeluk bara merah di dadanya. Dunia setelah api. Api bisa dikurung. Tapi suara akan tetap mencari telinga yang mau mendengar. Lokasi, Yogyakarta, 40 hari setelah segel Semeru ditutup. Waktu, sore hari, langit mendung kemerahan. Kabut dua luka yang tak terlihat. Rara kembali ke rumahnya di Yogyakarta. Gunung
kulit yang hanya bisa dibaca saat air mata orang terakhir dari garis darah Banyu Langit menetes di atasnya. Rara menangis. Kitab itu terbuka. Isinya, cara memutus suara Dewa Api. Tapi, dengan satu syarat. Kau harus menghilangkan suaramu sendiri. Lidahmu adalah kunci terakhir. Jika lidahmu tak bisa bicara, suara itu tak punya pintu lagi. Tapi ingat, kau tidak akan bisa bicara lagi. Tidak. Selamanya. Api ritual terakhir di tengah Gunung Merapi. Rara naik ke kawah Merapi sendirian. Langit mendung. Petir berdentum, tapi tak ada hujan. Angin berhenti. Waktu seakan menahan nafas. Di tengah kawah, patung damar yang terbakar sebagian retak perlahan. Dari celah itu, muncul cahaya merah dan suara ribuan bisikan dalam satu nada. Jangan diam, Rara. Bicara. Biarkan dunia mendengarku. Suaramu adalah milik kita sekarang. Tapi Rara tetap diam. Di tangannya, sebilah keris kecil dari pusaka keluarga. Ia menatapnya. Menarik nafas terakhirnya. Lalu, menghunuskan keris itu ke lidahnya sendiri. Darah mengucur. Suara menghilang. Dan dari langit, cahaya merah berhenti. Gunung Merapi hening. Dunia kembali sunyi. Diagram dengan tren turun epilog, dunia setelah suara. Beberapa hari setelahnya, kejadian aneh berhenti. Tak ada lagi orang berbicara dalam bahasa asing. Mimpi-mimpi berhenti. Kabut menghilang. Rara selamat. Tapi bisu. Selamanya. Namun ia tidak sendiri. Ia tinggal di dekat lereng Merapi bersama Eyang Jati dan para penjaga yang tersisa. Menulis jurnal. Merekam segalanya dalam diam. Di pundaknya ada luka seperti sayatan api, simbol segel terakhir. Dan saat malam tiba, kadang ia menatap langit dan tersenyum pahit. Karena ia tahu, damar masih di dalam sana. Menjaga. Mendengarkan. Kisah ini bukan tentang api, tapi tentang suara. Yang jika diberi tempat, bisa menghanguskan seluruh dunia. Dan jika kau pernah bermimpi tentang Gunung Merah, tentang suara yang memanggil dari balik cermin, jangan bicara. Jangan jawab. Jangan sebut namanya. Karena di dunia ini, yang paling sulit dibungkam adalah suara yang tak pernah terdengar.